Tapi ini Mas, mohon saya tambah sedikit ya. Jadi kayak kesehatan itu ya, teman-teman yang ngasihkan sekarang. Rumah sakit utama kita miliki gitu ya. RSCM, Fatmawati, Darmais yang kanker itu, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Rumah Sakit Teronton Otak, Rumah Sakit Persahabatan, Sarjito Karyadi, rumah sakit utama di Indonesia ini, itu adalah BLU. Itu kadang teman-teman nggak tahu, nggak sadar bahwa itu. Yang kita urusin itu strategi gitu dan sangat vital perannya dulu memastikan kita punya standar kesehatan yang bagus gitu. Program terbaru dipersembahkan oleh PMO DJPB. Pol-Polan Show Podcast on Location. Kita sambut host kita, Bang Kumis. Selamat siang Sobat Transformasi seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siang hari ini kita bertemu kembali di acara Pol-Polan Podcast on Location. Dan kali ini kita masih bersama teman-teman dan bapak-bapak kita dari PPKBLU. Dan saat ini kita masih berada di ruang rapat PPKBLU. Dan kebetulan narasumber kita habis rapat dan kita bajak teman-teman Sobat Transformasi. Ini demi teman-teman semua untuk mencari informasi terkait dengan quick win yang ada di PPKBLU. Namun sebelum kita panggilkan narasumber kita, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain juga ikannya. Kami ucapkan selamat datang kepada para narasumber yang ahli di bidangnya. Selamat datang kepada Pak Rusna dan juga Mas Pri. Selamat siang, Pak. Oke, bagaimana Pak Rusna? Sehat? Sehat, cuma tadi ini agak meriang-meriang gitu, Pak ya? Bajak. Itu nggak ada. Iya ya, kalau bajak itu deg-degannya, Pak ya? Kaget. Iya, kaget. Dan juga Mas Pri ini juga. Selamat siang, Mas Pri. Semoga sehat ya. Gimana, Mas? Udah sold lagi belum, Mas? Waduh. Ini kalau saya ketemu Mas Pri itu di dunia fotografi. Mas Pri itu legendnya di DJPB. Nah, izin Pak Rusna, Mas Pri, saya memperkenalkan dulu. Rekan-rekan semua, Pak Rusna saat ini beliau sebagai Kepala Subdirektorat Tarif dan Remunerasi dan Informasi Badan Layanan Umum, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dan juga Mas Pri Haryanta, ini saat ini sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Sains Data Perbendaharaan 2 di Subdirektorat Pengelolaan Sains Data dan Sistem Informasi Perbendaharaan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Nah, mungkin rekan-rekan semua bertanya-tanya nih, kenapa narasumber kita ada dua, Pak Rusna dan juga Pak Pri. Nah, ini karena memang quick wins kita pada siang hari ini yang akan kita bahas itu adalah joint quick win. Nah, di sini salah satunya sebagai USC-nya adalah di timnya Pak Rusna di PPKBLU. Dan tim penguatnya itu adalah di timnya Pak Kobir yang juga saat ini diwakili oleh Pak Pri di tim SITP. Nah, kalau kita kulik quick win-nya itu adalah pengembangan BLU DMS atau Decision Making Support System. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan mengulik lebih lanjut kira-kira apa sih quick win yang digawangi oleh teman-teman PPKBLU ini. Nah, mungkin kita langsung kepada UIC-nya Pak Rusna. Nah, mungkin Pak Rusna, bisa nggak kira-kira teman-teman nih dikasih info nih Pak, kira-kira terkait dengan pengertian, kemudian latar belakang kenapa kok quick win ini muncul Pak? Mungkin apakah karena ada usulan dari tetangga, atau usulan dari atas, atau dari seperti apa pokoknya latar belakangnya? Monggo Pak, silakan Pak. Siap, terima kasih. Ya Mas Yogi, jadi ini kan kami ini kan Direktorat PPKBLU ya, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum gitu ya. Jadi tugas kami itu yang utama adalah memastikan BLU-BLU yang kita miliki ini layanannya meningkat atau layanannya lebih baik dari hari ke hari gitu ya. Dan meningkat dan lebih baik dari hari ke hari. Tidak boleh ada sifatnya yang ini ya, yang downgrade atau penurunan. Makanya untuk memastikan hal itu terjadi,
kita kan punya banyak tools nih, banyak kebijakan gitu, banyak Betul. regulasi. Kebijakan. Bagaimana pelaksanaan di waktu delivery di BL ini, kita harus punya alat monitor gitu ya. Seperti apa hariannya atau mingguannya atau bulanannya. Nah ini kita perlu perlu tools untuk punya informasi dan data yang cukup untuk monitor hal ini. Dan pada akhirnya data ini tidak menjadi data, tapi menjadi bagian dari feedback untuk kita mengambil kebijakan lanjut atau ya istilah tadi menjadi decision support system gitu ya, yang buat pimpinan dan teman-teman di BL ini punya data yang cukup gitu ya, punya data yang memadai, dan ini juga mendorong atau kita mengembangkan kita sendiri gitu ya di BL dan pada umumnya mendasarkan keputusannya dan kebijakannya berdasarkan data yang ada, data driven policy gitu ya, kira gitu ini. Jadi gitu Mas Yogi singkatnya kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Nah kemudian juga tentunya ketika membangun Quick Win ini bersama timnya Pak Rusna di tim itu berpikiran tentunya ada tujuannya nih Pak. Nah kira-kira bisa nggak dijelaskan secara ringkas tujuan dari pembangunan BLU DMS ini, Decision Making Support System ini? Kan kalau kita lihat tadi memang sempat disinggung sedikit sih oleh Pak Rusna, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih rinci mungkin Pak G. Jadi emang tadi sebagai sebuah alat decision support system gitu ya, konten utamanya adalah data gitu ya, dan ini yang menjadi kelemahan kita selama ini. Makanya yang kita sedang bangun sekarang bersama dengan Mas Pri, teman-teman CTP itu adalah kita paling tidak memiliki data-data yang memadai keuangan dan layanan, terutama layanan. Kalau keuangan udah punya nih. Betul, dengan Omspan dan inilah KPP macam ya, series itu banyak, tapi data layanan yang sebenarnya menjadi tujuan pokok eksistensi sebuah BL itu belum cukup kontinu kita miliki atau tidak cukup update gitu ya. Nah, makanya kita sekarang lagi membangun bersama teman-teman di SDP membangun koneksi yang real time gitu ya, dan online dan connect terus supaya kita punya data yang cukup untuk bisa punya dashboard yang bisa menampilkan data-data secara harian, baik data layanan gitu ya, data keuangan, dan bahkan nanti juga pada saat akan data-data yang sifatnya analitikal dari data yang kita miliki ini gitu Mas. Jadi juga kita punya koneksi lebih gitu, tujuannya koneksi dengan BLU. Kita juga punya basis data yang sifatnya otomatis gitu ya, dan juga mendukung budaya data analitik di segenap jajaran urban termasuk kami di BLU. Cukup benar Pak, mendukung data analitik berarti Pak ya. Berarti nanti memang akan banyak data nih Pak yang akan dihimpun lah dengan adanya DMS ini Pak ya. Nah ini nanti untuk DMS ini sendiri kan kalau kita kenal ya, BLU kan ada beberapa jenis Pak ya. Ada yang penyedia barang dan jasa, kemudian ada BLU untuk pengelolaan kewilayahan, dan juga ada pengelola dana. Nah nanti itu semuanya atau hanya tertentu saja nih Pak rencananya nih untuk BLU-nya nih yang akan masuk ke DMS ini? Sebenarnya semuanya idealnya gitu ya. Tapi yang paling krusial untuk masyarakat sebenarnya kan yang ini Mas, yang BLU di kesehatan pendidikan itu ya, yang betul-betul menjadi kebutuhan dasar gitu, kebutuhan dasar dan menyumbang atau menjadi indikator utama untuk sebuah negara itu seberapa HDI-nya gitu ya, atau IPM-nya itu kan berdasarkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Makanya BLU yang bertugas untuk menjadi agensifikasi kita untuk mengemban misi meningkatkan pendidikan dan kesehatan ini, kita betul lebih amasi sekarang gitu. Karena kalau yang kayak pengelolaan dana, kayak brand jasa lainnya, kawasan itu secara natural memang dia sudah cukup tertata, karena banyak perangkat dan juga kebijakannya lebih top level gitu ya, turunnya itu atau asal muasal, jadi lebih istilahnya dia berangkatnya juga lebih diuntungkan, beda dengan yang kayak sektor yang dua ini Mas. Karena sektor dua ini kan mempengaruhi masyarakat sekali Pak. Ya, sangat mendasar, dia kebutuhan dasar. Kesehatan,
dan juga pendidikan ya. Wah, kan itu diamatkan di undang-undang dasar bahkan undang dasar itu bilang kalau pendidikan itu 20% dari APBN harus untuk pendidikan. Kesehatan 5% gitu ya. Sekarang mungkin undang-undang baru kesehatan sudah dirubah, tapi komitmen negara itu diperintahkan oleh undang-undang dasar itu, bukan undang-undang biasa. Tapi undang-undang dasar. Makanya ini juga menjadi sebuah misi utama kami gitu ya, untuk memastikan kita memiliki kebijakan yang memadai, yang perlu didukung dengan data-data yang update dan real time gitu ya. Dan itu meminta teman-teman dari TI itu ya. Wah, nanti kita akan mengulik di teman-teman TI itu Pak nanti. Tapi nanti dulu Pak. Bentar, ada lagi satu Pak. Nah ketika sudah dibangun nih Pak, tentunya kan akan memiliki dampak nih Pak. Nah, dampak untuk pembangunan BLUDMS itu kira-kira apa Pak ya? Kalau boleh kami tahu tuh. Jadi secara secara operasional itu kita harapkan dampaknya juga terasa Mas nanti begitu kita punya dashboard dan data yang madai gitu ya. Karena decision making support ini itu tidak hanya kami sebenarnya. Kan kami itu secara amanat di keuangan gitu ya. Meskipun kita juga tidak bisa menghindari mengurusi juga layanan. Tapi rekomendasi dari kita, data kita dan analisikan data kita lakukan nantinya bersama dengan data keuangan itu pada saatnya kita jadi rekomendasi kepada pimpinan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Dan juga di Kementerian Kesehatan karena mereka yang punya karena mereka punya punya kewenangan atau kompetensi untuk mengadres isu teknisnya itu ya. Karena itu di KL-nya. Nanti output dari data kita ini analytical dan juga rekomendasi ini kita berikan ke sana untuk jadi lebih lanjut kebijakan yang akan menerima manfaat dan juga dampaknya bukan hanya di Kementerian Keuangan sebagai pembina keuangan, tapi juga Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Lembaga Kalau misalnya yang terkait dengan kesehatan tadi Kementerian Kesehatan. Kalau yang pendidikan, kemudian itu saja kementerian terkait Pak ya. Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Berarti cukup luas juga Pak ya dampaknya ini. Nah, tapi ini Mas mohon saya tambah sedikit ya. Jadi kayak kesehatan itu ya, teman-teman yang ngasihkan sekarang. Rumah sakit utama kita miliki gitu ya. RSCM, Fatmawati, Darmais yang kanker itu, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Rumah Sakit Deronton Otak, Rumah Sakit Persahabatan, Sarjito Karyadi, rumah sakit utama di Indonesia ini, itu adalah BLU. Itu kadang teman-teman nggak tahu, nggak sadar bahwa yang kita urusin itu strategi gitu dan sangat vital perannya untuk memastikan kita punya standar kesehatan yang bagus juga gitu dalam rangka untuk mendukung program pemerintah ya. Ini kebutuhan dasar sangat vital dan terbukti dengan rumah sakit yang besar, terkemuka yang paling termasuk juga BLU, termasuk PTN juga dan juga rumah sakit di daerah lain yang tempatnya juga banyak juga Pak yang BLU ya. Yang di bawah Kemenkes ya, kayak kalau di luar Jawa itu kayak rumah sakit Kando Manado, rumah sakit M Jamil di Padang gitu ya, rumah sakit. Di Bali Pak ada nggak Pak Bali? Murah, harus murah. Ada. Jadi rumah sakit yang paling ini Bang Sanglah yang rumah sakit yang ini ya, yang di daerahnya atau di areanya menjadi rujukan utama gitu. Menjadi puncak. Kalau BPJS itu ini paling puncak. Iya. Menarik nih Pak, tadi disampaikan oleh Pak Runa ada dampaknya, tujuannya, latar belakangnya. Nah, tadi juga menyebutkan bahwasannya karena ini sistem, itu tentunya menggandeng teman-teman IT dalam hal ini SITP. Nah, ini tempatnya Mas Pri nih Mas, mungkin Mas Pri mungkin bisa menjelaskan ya, kira-kira bagaimana proses pembangunan Quick Win ini di Direktorat SITP. Monggo Mas, silakan Mas. Makasih Mas. Tapi ntar Mas. Monggo ini mungkin udah disediakan panitia, mungkin bisa kita minum dulu Pak. Tinggal kuenya ya. Tinggal kuenya, nah itu. Kuenya menyusul Pak, OTW. Kopi dulu Pak atau kopi? Nah nih, kayaknya kopi nang aku dengan apa nih Pak? Atau kopi nubruk siapa nih Pak? Nah, monggo Mas Pri. Baik, makasih Mas Yogi. Jadi Quick Win ini kan satu join antara
PPKPLU dengan SITP. Ya. Nah, dari sisi SITP kita support untuk sisi teknisnya ya. Jadi ini kan suatu semacam pertukaran data gitu Mas. Jadi kita butuh data layanan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk mempertukarkan data itu kita perlu namanya perjanjian kerjasama pertukaran data. Oh, ada ini ya Pak, perjanjian PKS kerjasama. Itu yang sedang disusun oleh kami dan timnya Pak Rusna dengan teman-teman di OTA dan juga di DSP. Dengan pihak KL. KL-nya berarti Kemenkes, Kementerian Kemenkes dan Kemendikbud yang sebagai pilotnya ya. Oke. Nah, setelah perjanjian kerjasama itu ditandatangani, tim dari SITP selaku tim teknis itu mulai gerak. Jadi waktu penyusunan PKS itu kita sudah mulai menentukan atau bisa memetakan format datanya yang akan dipertukarkan itu seperti apa gitu kan. Dari sisi teknis kan itu perlu itu karena tidak sembarang data bisa dipertukarkan kan. Kemudian juga dari sisi kebijakan kan pertukaran data itu ada yang kita minta, ada yang kita berikan gitu kan. Oh, nah, berarti nggak semua data itu kita lost doll itu istilah macam kita kita berikan ya, tapi ada kriteria tertentu ya. Betul, kita minta data layanan dari mereka, tapi teman-teman dari Kemendikbud terutama itu butuh data dari kita, makanya dibuat perjanjian kerjasama pertukaran data. Nah, data yang keluar itu juga harus kita petakan, itu benar-benar boleh kita kita sampaikan ke mereka. Nah, itu juga perlu suatu pembicaraan antara kita dengan mereka. Nah, itu dari sisi teman-teman SITP yang pertama seperti itu. Yang kemudian yang kedua dari sisi teknis pertukarannya, dari sisi teknologinya, kita teman-teman pengembang itu developer di SITP itu mengembangkan suatu tools atau API. API itu suatu application programming interface. Jadi suatu teknologi sehingga antara sistem kita dengan sistem di KL, Kemenkes dan Kemendikbud itu bisa berkomunikasi. Ya. Wah, yang ngomong sistem sama sistem gitu Mas ya? Betul. Nggak tahu bahasanya apa. Bahasa sistem tuh ya Mas. Bahasa Java. Bahasa Java ya. Ya. Kopi Java. Kita mengembangkan teknologi API itu supaya data itu bisa langsung dipertukarkan antar sistem sehingga kita tidak manual lagi gitu ya. Nah, itu dipersiapkan oleh teman-teman sehingga nanti itu bisa kita integrasikan. Nah, setelah PKS ditandatangani dan API maupun teknologinya siap, itu nanti teman-teman tim kita di SITP, di tim infrastruktur itu mulai melakukan integrasi penarikan data. Jadi data yang diharapkan oleh tim Pak Rusna, data-data yang sudah dipetakan tadi itu kita tarik nih, kita tarik dari teman-teman di Kemenkes maupun Kemendikbud, kita cemplungin di Treasury Big Data. Oh, di TPD. Itu bikin tahun lalu ya di TPD. Itu cemplungin di sana. Cemplungin di situ. Harapannya apa? Semua data-data itu terkumpul jadi satu. Sehingga nantinya untuk analisis itu lebih mudah oleh teman-teman dari KPLU ataupun teman-teman di tempat lain gitu ya. Nah, kemudian dari sisi teknis kita juga harus memastikan bahwa updating itu jalan terus ya. Jadi kita nggak cuma sekali ya. Nah, kadang cuma gitu Mas, cuma sekali gitu loh. Update kok sekali kok update gitu. Makanya itu untuk dari sisi kemanfaatannya kurang ya kalau cuma sekali. Kan tim Pak Rusna butuh data yang update ya Pak? Ya, yang itu pokoknya setiap perubahan di sana kita juga berubah gitu supaya tidak ketinggalan gitu. Itu juga harus kita setting supaya itu schedulingnya berjalan dengan lancar. Jadi apakah periodenya itu secara sistem Mas? Secara sistem. Oh, berarti tidak manual. Jadi kita harus bisa membuat scheduling sesuai dengan kebutuhan data dari teman-teman PPKPLU. Apakah ada yang harian, ada yang bulanan, ada mungkin semesteran, siapa tahu ya. Tergantung juga ketersediaan data yang dimiliki oleh teman-teman di KL. Baik, tadi yang diharapkan Pak Rusna tadi yang untuk pimpinan untuk ketika akan mengambil keputusan tentunya kan bisa juga berdasarkan data-data yang ini Pak ya yang disupport dari tim ini kan ya. Gitu. Jadi yang terakhir adalah
sesuai dengan upsetan kriteria bahwa data yang sudah masuk TBD itu akan kita alirkan ke aplikasi BIOS ini yang dimiliki oleh teman-teman PPKPLU. Nah dari aplikasi BIOS ini teman-teman PPKPLU bisa memonitor ini data ini kok belum masuk, data yang ini kok belum masuk, itu bisa langsung dimonitor. Jadi mereka sebagai pemilik data bisa langsung melaporkan sekiranya ada data yang diperlukan tapi ternyata belum tersedia. Nah itu langkah terakhir atau step terakhir yang kita support dari sisi Quick Win ini, gitu Mas Yadi. Cukup panjang juga Mas ya, banyak juga prosesnya ya ternyata ya di teman-teman SITP ya. Tapi tentunya muaranya tetap mendukung timnya Pak Rusna ini ya, dengan adanya tadi data-data masuk semua ke TBD. Berarti TBD itu udah mulai ada isinya nih Mas, berarti kan udah cukup banyak nanti isinya kan. Nanti juga disampaikan data-data tersebut terkait dengan layanan value layanan dari pendidikan dan juga kesehatan Mas ya, untuk yang awal-awal ini ya. Nah kalau untuk maintenance-nya juga nanti juga ini ya, maintenance datanya itu melibatkan dari kementerian lembaga dan juga dari kita Mas, atau hanya dari kita Mas kalau maintenance datanya itu? Kalau maintenance data itu sesuai dengan PKS. Jadi masing-masing itu ada tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya. Di sana itu bertanggung jawab untuk mengalirkan data. Di kita bertanggung jawab untuk memelihara datanya kan. Nah kita juga mungkin ada kelupaan tadi. Jadi selain di tim SITP Pak, kita bekerja sama dengan Pusintek Mas. Oh dengan Pusintek. Nah Pusintek ini kira-kira apa tuh Mas? Pusintek Setjen ya, Pusintek Setjen. Ini selaku unit TIK-nya Kemenkyu itu yang akan melakukan hubungan dengan KL lain. Jadi kita bikin API itu nanti dilewatkan dari Pusintek. Jadi teman-teman Pusintek itu memfasilitasi. Jadi dari sana nanti lewat Pusintek, nah baru masuk ke TBD tadi. Oh. Jadi gerbangnya di sana ya, pengawalnya. Jadi semua sistem tentunya kan sistem dari kesehatan ya tadi ya, dari BIR kesehatan, pendidikan kan mungkin ya ada tidak sama ya, nanti berarti harus melalui teman-teman Pusintek ya, dari Pusintek dengan namanya sistem layanan data keuangan SLDK, sistem layanan data keuangan. Banyak nih Mas istilah-istilahnya yang kita gali di siang hari ini. Untuk podcast berikutnya Mas. Cocok. Masuk Pak Eko. Pak Eko di sana Pak ya. Pak Eko nggak ikut ya. Itu jadi ada SLDK, ada API, ada BLU, ada DMS, banyak dari Pak Rusna ya. Iya, saya juga ini kok belum apa-apa istilah-istilah itu. Udah banyak banget di sana ya Pak ya. Ada apa cycle apa tuh Mas yang SLDK kirain CLBK. Waduh, kalau CLBK lain lagi tuh Pak. Makanya. Kalau CLBK ini teman-teman yang ada di sini sering ya Pak. Teman-teman yang nonton ini juga semua informasi jangan-jangan salah nyebutkan ya, bukan SLDK teman-teman, tapi CLBK tadi ya. Wah, CLBK itu apa? Cilukba mungkin Pak ya? Ya anak-anak ini yang anak-anak itu ya. Baik, oke. Pak Rusna dan Mas Pri, luar biasa nih, kita sudah banyak menggali dan juga banyak informasi yang kita dapatkan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Rusna dan juga Mas Pri. Nah, tapi mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada semacam closing statement dari Pak Rusna, dari Pak Pri. Monggo silakan. Ya, yang jelas dari kami wakil dari BLU, Mas Yogi, Mas Pri ya. Kami terus ya terima kasih nih dengan Mas Pri dan tim, karena kami dibuatkan ini alat gitu ya, dibuatkan tools gitu ya, atau sesuatu senjata lah gitu ya, yang bisa untuk kami bertugas lebih baik gitu ya. Jadi itu dan ini tidak baru sekarang ini aja Mas, sudah beberapa 2-3 tahun terakhir ini ya Mas Pri ya. Dan ini saya kira sebuah bentuk kolaborasi di kita, dan memang pada akhirnya kita itu ya berkolaborasi gitu ya, dan apalagi dengan zaman IT ini tidak kita makin tinggi konten IT kita bangun, dan meskipun kami bertugas dalam hal substansinya gitu, tapi dalam hal pada akhirnya kalau tidak bisa diwujudkan dalam sebuah tambahan IT itu juga tidak bisa operasional zaman sekarang gitu ya. Jadi saya menurut sekali untuk Mas Pri dan juga
Mas Yogi dan tim ini kami bisa menyebarkan informasi, membagi apa yang kami miliki supaya nanti kalau ada kebutuhan gitu atau teman-teman nanti yang nanti gabung ke kami atau menggantikan kami di sini gitu ya, itu udah sangat siap gitu. Demikian. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Monggo Mas Yogi. Baik Mas Yogi. Jadi harapan kita bersama bahwa setelah kita memiliki banyak sekali data, nantinya kita bisa menggali informasi-informasi yang bermanfaat, informasi-informasi baru yang bisa kita hasilkan menggunakan data science. Kebetulan saya di data science. Data science promosi. Nah nanti nggak jauh-jauh. Mungkin win berikutnya Pak Rusman. Siap, data ini diperoleh, kita bisa Nonton, kerjasama untuk analytika. Data. Jadi setelah Betul, data itu diperoleh, kita bisa bikin analitika di situ. Nah itu yang Itu harapan kita Harapannya, seperti itu. Itu Mas Yogi. Oke, terima kasih Mas Pri dan Pak Rusna. Sekali lagi, Sobat Transformasi, banyak sekali hal tadi yang kita gali bersama narasumber yang luar biasa pada siang hari ini, yang di tengah kesibukannya masih sempat berdiskusi dan meluangkan waktu sehingga kita hadir di Pol-Polan ini, Podcast on Location di PPKBLU. Dan juga tadi juga banyak sekali manfaat yang disampaikan oleh Pak Rusna dan juga Mas Pri terkait dengan Quick Win ini, dan juga beberapa hal tadi yang terkait dengan hal-hal kunci yang dalam pengembangan BLU DMS, baik di tempat Pak Rusna di PPKBLU dan juga di SCTP. Oke, Sobat Transformasi, demikian saya Yogi Bekti Swasana atau disebut juga Bang Kumis, siap melaksanakan tugas untuk menggali podcast berikutnya. Dan terima kasih sekali lagi Pak Rusna dan juga Mas Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berubah butuh kita, salam transformasi. Oke, terima kasih. Matur suwun Pak Rusna, thank you Pak Pri.